Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Tefifa Zahra, NIM 22231301900 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 2F tahun 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu dosen Khairia Elwarda MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ekonomi Islam zaman Bani Fatimiyah. Yang pertama akan saya bahas yaitu sejarah Bani Fatimiyah, yang kedua kebijakan ekonomi, yang ketiga kemajuan ekonomi, dan yang keempat adalah kemunduran ekonomi. Sejarah Bani Fatimiyah. Yang pertama, Bani Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi. Yang kedua, nama Fatimiyah diambil dari putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Yang ketiga adalah berpaham Syiah yang menjadi doktrin mesianik dan sentralistik serta efektif sebagai gerakan perubahan dan perkembangan di belahan dunia, dengan propaganda yang sistematis dan terus-menerus sehingga berhasil menghimpun banyak pengikut. Yang terakhir adalah berkuasa dari tahun 909 hingga 1171 Masehi dan pernah dipimpin oleh 14 khalifah. Abu Tamim Ma'ad al-Mu'izz lidinillah pada kebijakan ekonominya itu terfokus pada produktivitas baik di bidang produksi maupun industri guna meningkatkan kemakmuran dan menambah income negara. Yang kedua adalah Abu Mansur Nizar al-Aziz Billah yang berkuasa pada tahun 975 hingga 996 Masehi. Pada kebijakan ini berfokus pada pembangunan fisik dan arsitektur seperti pembangunan The Golden Place, The Pier, Pavilion, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Abu Ali Mansur Al-Hakim Ibnu Amrillah yang berkuasa pada tahun 996 hingga 1021 Masehi. Dan kebijakan ekonomi pada zaman itu adalah tindakan sewenang-wenang terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen dan intoleransi terutama terhadap orang-orang yang tidak seakidah. Kemudian membunuh sejumlah tokoh kerajaan tanpa alasan dan memperlakukan orang Yahudi dan Kristen secara tidak adil. Dan pada masa pemerintahan Al-Hakim ini terjadi perang salib. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai faktor kemajuan ekonomi. Yang sangat mempengaruhi adalah yang pertama perpindahan pusat dari Tunisia ke Kairo, yang mana daerah Kairo ini merupakan daerah yang strategis, subur, dan merupakan pusat perdagangan. Yang kedua adalah income negara, yakni pajak yang meliputi pajak peternakan dan pertanian. Yang kedua adalah al-jawali, yang merupakan pungutan wajib bagi orang kafir zimmi yang tinggal di daerah Islam merdeka, balik, dan tidak diwajibkan kepada wanita dan anak-anak kecil. Kemudian adalah al-makus, yaitu pajak bea cukai yang diwajibkan bagi industri. Selanjutnya yang ketiga adalah pengelolaan terpadu. Pengelolaan terpadu terhadap pertanian, contohnya adalah menghasilkan kurma, gandum, kapas, gula, dan lain-lain. Kemudian dalam bidang perdagangan itu meliputi membangun dermaga, mengekspor wol ke Eropa, dan dalam industri itu membangun pabrik, pakaian, tekstil, sutra, serta hasil pertambangan seperti besi, baja, dan tembaga. Selanjutnya adalah dalam bidang ilmu pengetahuan, yakni membangun perpustakaan Al-Azhar dan menjadikannya Universitas Al-Azhar, Dar el-Hikmah, dan Majelis Ilmu. Selanjutnya adalah kemunduran ekonomi. Yang pertama adalah diskriminatif. Maksud diskriminatif di sini adalah demi menegakkan supremasi kekuasaan dan ideologi keagamaan mazhab syariah aliran Ismailiyah, beberapa khalifah di dinasti Fatimiyah ini mengarang kitab dalam bidang fikih Syiah memerintahkan supaya dilukiskan cacian kepada para sahabat Nabi. Selanjutnya yang kedua adalah hidup mewah. Hidup mewah dan berlebihan mengadakan festival dengan pakaian indah dan mewah, yang mana ini tentunya bertentangan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya adalah perang salib yang merupakan faktor dominan mempercepat kemunduran ekonomi dan kehancuran Bani Fatimiyah, ditambah konflik yang memuncak antara Bani Fatimiyah dan masyarakat di Mesir. Yang keempat adalah lemahnya pemimpin dalam bidang manajerial, yang mana khalifah di sini hanya sebagai simbol dan kepemimpinan di lapangan itu dikuasai dan diserahkan oleh wazir atau perdana menteri